Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal M. Sini dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur semester 3C. Di sini saya akan mereview perihal jawaban saya tentang UTS kemarin pertemuan ke-9 yang didoseni oleh Dr. Haji Dedi Mulyadi SMH dan asisten dosennya Dr. M. Rendi Aryadandi SMH. Yang nomor pertama yaitu tentang hukum tata pemerintahan adalah hukum yang pada hakikatnya merupakan pengatur tata pelaksanaan pemerintah atau pelaksanaan undang-undang yang telah menjadi kekuasaan lembaga eksekutif. Terus butir kedua soal kesatu yaitu hukum administrasi negara dalam arti sempit, yaitu hukum yang mengatur perihal pengurusan kerumah tanggaan negara secara intern. Terus butir ketiga atau hukum tata usaha yaitu hukum yang mengatur perihal persuratan dinas, kerahasiaan kedinasan, dan jabatan perdokumentasian, pelaporan, dan pencatatan segenap aktivitas negara serta peristiwa yang telah terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan seperti pemuatan berbagai peristiwa yang telah terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan atau dalam hal ini yang menyangkut berbagai bidang hukum. Yang nomor kedua, perihal peradilan tata usaha. Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara dan memeriksa objek sengketa yaitu keputusan tata usaha negara atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah, menambah kewenangan PT UN serta perluasan objek sengketa. Nomor ketiga, kualifikasi norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang bersifat umum abstrak dicirikan oleh waktu, tidak hanya berlaku pada saat tertentu, tempat, tidak hanya berlaku pada tempat tertentu. Orang, tidak hanya berlaku bagi orang tertentu. Yang keempat, fakta hukum tidak hanya ditunjukkan pada fakta hukum tertentu, tetapi juga untuk berbagai fakta hukum yang dapat berulang-ulang. Yang keempat, langkah mundur perbuatan undang-undang, maksudnya sikap mundur ini diambil dalam upaya pengaplikasian normahan yang bersifat umum abstrak terhadap peristiwa konkret dan individual. Yang kelima, ada 3 butir. Yang pertama, atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuatan undang-undang kepada organ pemerintahan. Contohnya, Presiden pemerintah membuat undang-undang, Perpu, PP. Kewenangan ini sifatnya permanen saat berakhir kabur atau obsur. Yang kedua, delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintah lainnya. Contoh, ketika bupati mengadakan haji atau umroh, mengdelegasikan wakil bupati untuk melaksanakan semua kewenangan yang dimiliki bupati. Butir yang C, mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Contohnya, dosen mengampu pemberi mandat dan asistennya untuk mengadakan ujian tetap, yang berwenang memberi nilai tetap dosen bukan asistennya. Sekian review UTS pertemuan 9 dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.